Kang Ujang tidak perlu tertahan lagi sekarang. Bisa menanggapi apakah kemudian apa yang diungkapkan bapak-bapak ini dan juga para cagup yang kita dengarkan begitu ini realistis untuk bisa direalisasikan? Pertama tentu saya meyakini ya mereka adalah pasangan-pasangan yang punya kualitas dan kapasitas itu dulu. Oleh karena itu pasti akan membuat program yang tujuannya tadi bukan hanya perencanaan tapi eksekusi yang nyata nanti ke depan. Cuma persoalannya kan banyak kepentingan. Ada misalkan pengusaha lah, ada mohon maaf partai politik lah di situ lah. Ini problematik kita. Nah yang kedua saya lihat apakah ini realistis dalam konteks tertentu bisa jadi realistis. Tapi dalam konteks lain tadi banyak kepentingan yang perlu diakomodir yang menjadi persoalan. Nah yang kedua saya melihat bahwa ada diskontinuitas program. Misalkan gini, program gubernur yang lalu biasanya ada yang dihapus, di-delete. Ini yang menjadi program, apalagi misalkan partainya berbeda. Nah ini problem di seluruh Indonesia. Bahkan dulu saya dekat dengan bupati gitu ya. Ketika bupatinya merah, itu mapnya juga sampai merah. Ketika bupatinya itu dari kuning, mapnya juga kuning. Birokrasinya seperti itu. Ini problematik bagi saya. Bahkan gapura-gapuranya pun kalau partainya yang menang tertentu itu ada kuning, ada merah. Ini menjadi problem bagi saya. Kenapa tidak misalkan kalau kita bicara soal ibu kota ya, kan masanya klasik sebenarnya. Selain masalah tadi kemiskinan, ada masalah kemacetan, ada masalah banjir. Nah ini yang klasik mungkin sekarang tidak terlalu diperdebatkan, sekarang adalah sesuatu yang viral. Nah persoalannya adalah saya melihat, apakah ini menjadi sebuah kebijakan yang nanti akan komprehensif dan terintegrasi dilakukan oleh para kandidat itu, saya yakin masih optimis bisa terlaksana. Kenapa? Karena begini, kalau misalkan hari ini tidak ada incumbent yang maju, tentu semua kandidat 3 pasang ini punya kepentingan untuk terpilih di saat ini tanggal 27 November dan punya kepentingan lagi untuk bisa katakanlah 2 kali. Nah inilah saya meyakini ketika ini terjadi dinamika ini, maka ya kepentingannya adalah bagaimana kandidat yang terpilih itu bisa merealisasikan semua janji-janji itu. Publik pasti akan menilai, akan melis mana nih janjinya Pak Pram dan Bung Rano Karno, Pak RK dan Pak Suswono, Pak Darmakun, pasti akan melis ketika mereka menang, akan dilis di mana Kampung Bayam sudah baik belum. Ya kan, lalu daerah-daerah banjir sudah tertata rapi belum. Kemacetan sudah ada Kang Ujang, tapi peliknya Jakarta ini kan luar biasa masif ya. Artinya akan butuh waktu berapa lama? Kalau tadi Kang Ujang sempat menyinggung banyak juga yang menghentikan yang sebelumnya dari gubernur sebelumnya begitu. Nah artinya masalah pelik ini akan sulit dong terurai dengan baik. Tergantung political will ya gini. 5 tahun memimpin, efektif bekerja itu cuma 3,5 tahun atau 4 tahun lah. Tahun berikutnya sudah mulai pilkada lagi. Atau 2 tahun ditawarin ya sudah mulai pilpres. Bisa Jakarta sering nah ya tadi bagi saya nih 3 tahun untuk bekerja dengan baik, memaksimalkan apa yang menjadi katakanlah kelebihan dan kehebatan daripada kandidat itu. Apakah cukup 3 tahun menyelesaikan persoalan ibu kota? Tentu tidak. Tetapi tadi ada prioritas yang harus diutamakan dari para kandidat untuk membangun mana. Saya sepakat dengan Bang Ciko. Jadi itu yang menjadi prioritas dibangun. Nah, saya sih melihat ada 3 sih sebenarnya kalau kita lihat. Bagaimana soal ekonomi masyarakat termasuk hunian. Karena ini hak dasar dari warga masyarakat mendapatkan sandang, pangan dan papan. Termasuk dalam konteks itu pekerjaan. Oleh karena itu mereka bertani dikasih kesempatan. Nah, kita ini bangsa yang mohon maaf ya, masyarakatnya kreatif. Bagaimana misalkan ketika ekonomi kita terpuruk, masyarakat banyak yang memulung dan bisa hidup. Itu anugerah Indonesia itu di situ. Apalagi tadi Kampung Bayam, masyarakat petani perkotaan ketika dikasih kesempatan oleh pemerintah, maka mereka akan maju. Nah, persoalannya kita adalah mohon maaf, ada dinas sosial, ada dinas PU tadi, diskontinuitas program tadi tidak nyambung. Bang Ciko katakan ketika misalkan PDIP punya kesempatan untuk mendukung Kampung Bayam, tahu-tahu PJ Gubernur yang mohon maaf belum berpihak. Nah kan ini menjadi problem bagi program tata kota Indonesia. Nah saya melihat apakah cukup, saya meyakini masih bisa dimaksimalkan untuk bisa bekerja dengan baik para kandidat ketika terpilih nanti. Bang Ciko gimana kemudian bisa publik bisa teryakini jika kemudian masih terbentur masalah kepentingan politis, kepentingan elektoral dan lain sebagainya.
bagaimana bisa publik teryakinkan dengan kepentingan korporasi? Ya, kita harus jujur ya, tapi juga ada kepentingan terkait dengan pembangunan itu sendiri. Kalau kita bicara soal JIS misalnya, ya kan, terjadinya hal ini kan sebenarnya kalau kita mau jujur karena pembangunan JIS, ya kan, pembangunan JIS. Namun walaupun waktu itu Pak Anies sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan, dan sayangnya Pak Anies tidak bisa melanjutkan. Programnya karena terpotong oleh menunggu pilkada serentak ya hari ini, sehingga PJ sekarang yang menjadi gubernur. Nah, pada prinsipnya gini, memang tadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Kang Mulya bahwa memang kita harus bicara dengan warga ya dan lain-lain. Nah, tapi ini dalam waktu yang singkat ini, kita kan kampanye ini agak pendek waktunya ya. Saya nggak yakin bahwa kita bisa meyakinkan 100% warga Jakarta bahwa calon-calon kita adalah yang terbaik, akan memberikan solusi yang terbaik. Tetapi pada prinsipnya kita mungkin akan menyasar beberapa poin seperti Kampung Bayam. Nanti kita bicara tentang Kampung Utara, Kampung Apung di Jakarta Utara. Kemiskinan di daerah-daerah elit ya, seperti Pondok Indah, Simpruk Golf. Ya, saya sebut nih elit semua nih ya. Kebayoran Baru, itu ada 150.000 warga miskin di situ. Nah, ini yang kita nanti akan sasar, karena dengan solusi yang mungkin bisa diterima oleh warga setempat, warga-warga yang saya sebut tadi, mudah-mudahan itu juga bisa seakan memberi harapan, sehingga siapapun yang memimpin ke depan, ya kami berharap Mas Pram dan Bang Rano bisa menjadi solusi dan hadir untuk masyarakat, khususnya warga miskin kota yang jumlahnya 500.000 juta. 500.000 juta itu tidak sedikit di berbagai kota dan kabupaten daerah lain, itu adalah penduduknya segitu. Kang Mulya, Bang Ciko aja, Pak Pram yang kemudian dari Jakarta aja merasa belum bisa yakin bisa meyakini semua gitu. Nih orang pendatang bagaimana kalau bisa meyakinkan gitu? Oh, orang asli aja susah, apalagi pendatang nih gitu. Bisa berpikir seperti itu. Yang penting itu niatnya baik untuk mengabdi, memberikan karya yang terbaik, dan juga track recordnya, pengalaman dan kapasitas beliau gitu. Niatnya sudah ada, sudah baik untuk membangun Jakarta menjadi kota global yang berkeadilan. Tapi juga dari segi kapasitas, ini Bang Emil ini punya kapasitas sebagai arsitek dan perencana kota kelas dunia gitu. Kalau untuk menjadi Jakarta yang menjadi kota global, ya kita juga harus dipimpin oleh orang-orang yang punya niat baik, tadi disampaikan oleh narasumber yang lain, tapi juga harus punya keahlian dan dikelilingi oleh tim-tim yang punya keahlian juga. Ini kuncinya. Jadi bagaimana kita bisa upgrade Jakarta, dan kita melihat kasus-kasus seperti Kampung Bayam yang tadi disebutkan Bang Ciko, ini banyak yang lain yang nunggu, kasus-kasus tanah yang nggak selesai, kasus-kasus kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan di dalam kampungnya, tinggal nunggu aja. Ini makanya harus kita rencanakan dari awal, dan bagaimana ini bisa teridentifikasi dari sekarang perencanaan kotanya mau jadi seperti apa, dan ini bisa berdampingan. Kelas menengah, tadi disebutin kelas kaum miskin kota. Iya betul, itu adalah sebuah konstituen yang sangat besar di Jakarta. Itu adalah bagian dari kota Jakarta. Jangan lupa kita juga punya kelas menengah. Kelas menengah juga sekarang menjerit. Mereka kalau dari data yang beredar sekarang, kelas menengah jumlahnya turun. Mereka pindah jadi kelas yang baru pengen menengah. Tadi udah sampai kelas menengah. Mereka nggak bisa beli perumahan, nggak bisa beli rumah juga di Jakarta. Karena harganya fantastis semuanya. Nah, kayak gitu. Jadi memang udah harus ditata lagi. Orang masih tetap kerja, ekonomi masih akan di Jakarta. Apalagi dengan sekarang fungsi ibu kotanya sudah pindah. Nah, ini kita harus semakin memperkuat fungsi ekonominya, dan di situ kita butuhkan semua orang, kelas menengah profesional, kelas menengah ke bawah yang nantinya akan menjadi bagian dari ekonomi kita. Cleaning service-nya emang dari mana? Security-nya emang dari mana gitu. Tapi gini, perencanaan penting, tapi konkretnya apa yang bisa kemudian dibayangkan oleh publik Jakarta gitu, yang bisa, oh nih gue bisa, saya bisa nih melihat, ternyata realistis sih bisa nih. Itu konkretnya saya belum bisa menggambarkan begitu dari apa yang dikatakan oleh Kang Mulya. Tapi usaha aja dah. Kami akan di sini, dia apa kabar?